Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Hadis-hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam program Live Interaktif, kali ini Konsultasi Islam, bersama dengan guru kita Dr. Musyafa Adarini MA, yang merupakan salah seorang pengajar di kampus SD Imam Syafi'i Jember. Dan kali ini hadir di studio Fatwa TV Jember dan siap untuk membersamai kita selama kurang lebih 1 jam ke depan. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah, ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan bik. Masya Allah. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Sehat, Masya Alhamdulillah. Allah. Masya Allah, Masya Allah. Aktivitas lancar Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita juga berharap pemirsa dan juga pendengar yang menyimak program kami juga diberikan kemudahan dalam segala urusannya malam hari ini. Kita undang sekali lagi, siapapun Anda bisa bertanya kepada kami, silakan. Line telepon sudah kami buka di 0331544687, 0331544687. Jangan lupa bagi pemirsa dan juga pendengar yang ingin bergabung dan bertanya secara langsung kepada kami untuk mengecilkan atau mungkin mematikan sementara untuk volume telepon atau maksud kami volume radio atau volume televisi Anda. Pertanyaan juga Anda bisa kirimkan ke website kami, silakan di www.dewanfatwa.com. Taib, kali ini kita akan sapa juga bagi beberapa rekan yang tergabung dalam RTVC atau Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia yang sudah merelay program kita di kesempatan malam hari ini. Selamat bergabung untuk MDFM Probolinggo, Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan juga Radio Mas FM Sragen. Sebelum kita bacakan pertanyaan yang sudah kita tampung di website kami www.dewanfatwa.com, kita akan persilahkan kepada pemateri kita, Al-Ustadz Dr. Musyafa Adarini MA, untuk menyampaikan satu kajian pembuka. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Fatwa TV, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kekuatan dan kemuliaan. Ada sebuah hadis yang sangat penting untuk kita ingat-ingat terus, yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang manusia banyak tertipu di dalamnya. Ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah waktu luang. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud dengan tertipu di sini adalah bahwa seharusnya seseorang bisa mendapatkan sesuatu yang sangat berharga sekali dari kedua nikmat ini. Tapi ternyata dia tidak mendapatkan sesuatu yang berharga dari 2 nikmat ini, atau sama sekali tidak mendapatkan apapun dari 2 nikmat ini, atau bahkan 2 nikmat ini mendatangkan keburukan kepada dia. Itu yang dimaksud dengan tertipu di dalam hadis ini. Kalau misalnya
Ada orang punya uang 1 juta. Dia ingin membeli 1 gram emas. Dia serahkan uang tersebut. Dia sudah keluarkan. Ternyata emas yang dibeli adalah emas palsu. Apa yang kita katakan terhadap orang ini? Engkau tertipu. Harusnya 1 juta itu bisa engkau dapatkan emas yang asli, yang berharga. Tapi ternyata engkau hanya mendapatkan emas yang palsu yang mungkin harganya cuma 50.000. Inilah maksud tertipu dalam hadis ini. Harusnya kita dengan kesehatan kita, dengan waktu luang kita bisa mendapatkan kenikmatan yang sangat-sangat berharga, yaitu kenikmatan akhirat. Kenikmatan yang jauh lebih berharga daripada kenikmatan dunia. Tapi jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, kita lihat banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya. Harusnya dengan 1 detik dia bisa mendapatkan kenikmatan yang lebih baik daripada dunia seisinya. Tapi ternyata dia tidak gunakan waktu 1 detik tersebut untuk mendapatkan kenikmatan yang lebih baik daripada dunia seisinya. Iya, kenikmatan 1 detik bisa kita gunakan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada dunia seisinya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang kapitalis punya konsep waktu itu uang. Kita sebagai orang yang beriman akan kehidupan akhirat, kita punya konsep waktu itu lebih baik daripada kenikmatan dunia, apapun itu. Karena dengan waktu yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, kita bisa mendapatkan Al-Firdaus, mendapatkan surga yang paling tinggi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang pantas dengan surga Firdaus ini. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita di dunia ini bagaikan orang yang berada di gerbong waktu. Waktu tersebut akan terus berjalan. Gerbong waktu itu akan terus berjalan. Dan kita di dalamnya. Walaupun kita diam, gerbong waktu ini berjalan. Walaupun kita tidur, gerbong ini tetap berjalan. Kita pingsan pun, gerbong ini tetap berjalan. Kullun nas yaghdu. Semua manusia itu pasti pergi. Semua manusia mereka pergi. Faba'i'un nafsah famu'tiquha aw mubiquha. Semua manusia itu pergi menjual dirinya. Kemungkinannya cuma 2. Famu'tiquha, dia bisa memerdekakan dirinya dari siksa Allah Subhanahu wa taala, au mubiquha, atau dia membinasakan dirinya sendiri. Maka jangan sampai jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sia-siakan waktu kita dengan misalnya banyak tersibukkan dengan media-media sosial yang tidak ada gunanya. Saya tidak mengatakan media sosial tidak ada gunanya, tapi saya katakan jangan kita tersibukkan dengan media sosial yang tidak ada gunanya, ya. Seperti menonton video-video yang tidak ada manfaatnya, malah justru mendatangkan dosa. Seperti misalnya komentar-komentar terhadap sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi kita. Berdebat pada hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat untuk kita, hanya merusak hati kita. Sibukkan diri kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala,
banyak membaca Al-Quran, banyak menulis, banyak menasihati orang lain dengan kebaikan-kebaikan. Sibukkan dengan kerja yang halal untuk keluarga. Sibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Sehingga kita benar-benar bisa memanfaatkan setiap detik dalam kehidupan dunia ini, setiap detik dari kehidupan kita di dunia ini untuk kemuliaan kita di akhirat, sehingga kita benar-benar bisa mendapatkan kenikmatan yang sangat-sangat berharga dengan sesuatu yang sebenarnya sangat-sangat hina, yaitu kenikmatan dunia. Inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kemuliaan negeri akhirat dari apa yang Allah berikan kepadamu. Dari apa yang Allah berikan kepadamu. Nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, mari kita gunakan untuk mencari kemuliaan akhirat. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pesan singkat pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas satu nasihat pembuka yang diberikan untuk pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV di kesempatan malam hari ini. Semoga sekali lagi ini menambah semangat kita untuk mengisi sisa usia kita dengan begitu banyak kebaikan, utamanya nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Amin. Ustaz, kita akan sapa penelpon pertama kita, sudah tersambung di line telepon dari hamba Allah di Bogor. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah Pak Ustaz. Baik, ahlan wa sahlan. Bapak silakan pertanyaannya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Pak Ustaz. Allah menjaga Pak Ustaz di keluarga dan terus semua Pak Ustaz. Amin amin wa iyyakum. Amin insyaallah. Pak Ustaz mau nanya berkaitan tentang masalah qashar salat Pak Ustaz. Jadi begini Pak Ustaz. Ana berangkat ke satu tempat yang jaraknya kurang lebih sekitar 200 kilo dari tempat Ana Pak Ustaz. Nah, yang Ana tanyakan, Ana mampir di satu masjid. Pada saat itu di masjid tadi sedang dilaksanakan sholat. Nah, Ana punya zon kuat. Ini sholat yang diadakan di sini, si imamnya ini sholat musafir gitu Pak Ustaz. Nah, Ana ikut sholat di situ sebagai masbuk. Nah, ternyata pas di sholat di rokaat yang Ana yakinin, yang Ana tadi punya keyakinan dia sholat di qashar, di rokaat yang keempat atau yang rokaat yang kedua dia salam dan Ana ikutin salam. Nah, sampai situ sih tenang gitu, tapi ternyata nggak lama kemudian Ana dengar kalau dia ini bukan qashar, dia ini mukim seperti gitu Pak Ustaz. Sedangkan yang Ana pernah baca tentang hadis Nabi waktu Fathu Mekah itu Nabi sholat sebagai qashar, kata Nabi sama jamaahnya, kalian tamam seperti kayak gitu. Nah, itu yang Ana tanyakan. Jadi seperti gimana Pak Ustaz masalah sholat qashar yang pertama, yang kedua tentang masalah sholat qashar ini pembahasan tentang qashar ini gimana Pak Ustaz supaya mudah untuk memahaminya, seperti gimana Pak Ustaz? Syukron, jazakallahu khair. Masih satu pertanyaan Pak ya berkaitan dengan sholat qashar. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Iya, intinya bahwa bapaknya mengira bahwa imamnya sholat dengan qashar. Ternyata bapaknya yang jadi imam sholatnya sholat yang itmam atau menyempurnakan. Kalau misalnya tidak tahu sama sekali, dikiranya imamnya itu qashar, maka tidak ada masalah. Walaupun imamnya itmam menyempurnakan 4 rakaat, makmumnya qashar, karena ketidaktahuan tidak ada masalah. Tapi masalahnya sekarang dia tahu setelah selesai sholat, ya. Dia tahu setelah selesai sholat. Maka sebaiknya sholatnya diulangi. Ya. Sholatnya diulangi karena orang yang musafir
apabila bermakmum kepada orang yang mukim, maka dia harus menyempurnakan sholatnya sebagaimana imamnya yang mukim. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam dijadikan sebagai imam itu untuk diikuti. Karena imamnya itmam, maka makmumnya harus itmam. Dan sebagian ulama menukil adanya ijma' dalam masalah ini, bahwa kalau imamnya itmam menyempurnakan, maka makmumnya juga harus itmam menyempurnakan. Namun ya, yang benar wallahu taala alam, ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ya, ada yang membolehkan walaupun imamnya itmam, makmum tetap boleh mengqasar. Ada yang membolehkan seperti itu. Namun yang mengatakan ini sangat sedikit sekali. Dan itu menunjukkan ya bahwa pendapat tersebut pendapat yang lemah. Ya, biasanya kalau jamahirul ulama atau mayoritas ulama yang sangat banyak itu sepakat pada satu pendapat, maka pendapat yang menyelisihinya ya biasanya pendapatnya kurang kuat. Ya. Kalau kita memilih pendapat jamahirul ulama dalam masalah ini, maka bapaknya harus mengulangi sholatnya lagi. Ya. Harus mengqadha. Kalau tadinya tidak tahu, sekarang sudah tahu, ya silahkan diganti. Wallahu taala a'lam. Baik, Ustaz. Jadi digantinya ini setelah mengetahui ini, Ustaz. Setelah mengetahui. Ya, setelah mengetahui. Karena dia mengetahui, maka akhirnya dia ada hukum baru, dia sudah tahu sekarang. Maka diganti. Nah, Ustaz. Tapi semoga bermanfaat untuk hamba Allah di Bogor, Ustaz. Kita akan sapa penelpon kedua kita dari kawasan Riau. Ada Bapak Tarmizi. Baik. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan Pak Tarmizi. Silakan pertanyaannya, Pak. Begini Pak Ustadz, semalam kan kita safar Pak Ustadz. Jadi kita sholat zuhur di Pekanbaru. Kemudian kita jamakkan Pak Ustadz. Jadi sampai di tempat ke kampung kita, waktu asar belum masuk. Apakah kita wajib sholat lagi Pak Ustadz? Tapi sudah dijamak di waktu duhur, seperti itu Pak? Iya Pak Ustadz. Apakah kita sampai di kampung kami ini masih ada waktu setengah jam lagi baru asar? Apakah wajib sholat lagi nggak Ustadz? Baik, itu saja Pak Tarmizi. Iya Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Iya. Insyaallah. Iya, jadi ini asalnya musafir ya. Kemudian menjamak salat duhur dan salat asar. Dan sampai rumah ternyata waktu asarnya belum masuk. Jadi masih waktu zuhur. Padahal tadi sudah menjamak salat duhur dan salat asar. Jawabannya, orang yang seperti ini ya sudah gugur kewajiban salat asarnya. Ya, dia sudah gugur kewajiban salat asarnya. Apakah dia boleh salat asar bersama masyarakat? Tidak ada masalah sama sekali. Ya, tidak ada masalah sama sekali. Tapi kalau tidak, maka tidak ada masalah karena dia sudah menjalankan kewajiban dia sebagai seorang musafir tadinya. Ya. Demikian wallahu taala a'lam. Baik. Semoga bermanfaat sekali lagi untuk Pak Tarmizi di Riau. Dan kali ini Ustaz kita akan sapa kembali penelpon ketiga kita. Kali ini dari kawasan Bekasi ada Ibu Ulfa. Baik. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ahlan wa sahlan. Silakan Ibu Ulfa pertanyaannya. Bismillah, langsung saja ya Ustadz. Silakan, baik. Saya mau bertanya masalah hukum jual beli voucher Ustadz. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Hukum jual beli apa Ibu? Mohon maaf. Voucher. Voucher. Voucher apa? Voucher apa ini Bu? Voucher barang-barang rumah tangga lah. Maksudnya kita dapat dari orang, terus nanti dipakai ke sebuah toko gitu, buat kita belanjain, nanti kita pakai voucher itu. Pembelajarannya menggunakan voucher. Anda mendapatkan vouchernya dari mana Ibu?
ada yang jual gitu, kita beli ke orang. Berarti Anda membeli voucher, lalu voucher itu bisa dibelanjakan barang. Iya, belanjakan barang sesuai dengan voucher itu barangnya gitu. Berarti voucher ini menggantikan mata uang tersebut maksudnya Ibu ya? Tapi kita tetap bayar, cuman dapat potongan dari voucher itu gitu. Baik. Anda menanyakan hukumnya seperti apa? Iya, boleh apa enggak? Baik. Kemudian yang kedua, hukum menggandakan akun kita, Ustadz, di salah satu aplikasi gitu, agar kita bisa gunakan voucher sebanyak-banyaknya. Karena biasanya kan untuk promo atau voucher per akunnya kan dibatasi, Ustadz. Berarti memang ada larangan di awal kalau dibatasi, Bu ya, tidak boleh menggandakan. Oh. Baik. Tapi berarti itu boleh apa enggak gitulah ya. Baik, ya. Kemudian satu lagi ya, Ustadz. Mohon maaf Ibu, kita sudah batasi ya. Terima kasih kita berbagi kesempatan dengan yang lain ya. Baik. Ya udah, makasih. Baik, terima kasih. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz, ada 2 pertanyaan berkaitan dengan voucher, Ustaz, sama-sama voucher. Iya. Yang pertama, apakah jual beli voucher itu dibolehkan? Maka ini dikembalikan kepada kesepakatan dari kesepakatan dari pihak yang mengeluarkan voucher, atau berdasarkan syarat orang yang mengeluarkan voucher. Apabila ya orang yang atau pihak yang mengeluarkan voucher membolehkan hal tersebut, maka Anda melihat tidak ada masalah jual beli voucher ini. Ya. Karena sebenarnya ini bukan uang, ya. Ini tidak berfungsi sebagai uang. Tapi ini adalah syarat seseorang mendapatkan potongan harga. Syarat seseorang mendapatkan potongan harga harus punya voucher itu. Sehingga voucher itu tidak berfungsi sebagai uang. Makanya kalau misalnya ada orang beli dengan voucher itu saja, maka tidak bisa. Ya. Sehingga voucher ini bukan uang. Kalau misalnya pihak yang mengeluarkan voucher itu membolehkan hal tersebut, tidak ada klausul bahwa voucher itu tidak boleh diperjualbelikan, maka tidak ada masalah. Tapi kalau ada klausul bahwa voucher itu hanya boleh digunakan oleh orang yang mendapatkannya karena transaksi, maka ini menjadi tidak boleh karena melanggar syarat yang dibuat oleh orang atau pihak yang mengeluarkan voucher itu. Taib. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang menggandakan akun karena ingin mendapatkan diskon yang lebih banyak. Ini juga jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, ya. Ini sesuai dengan syarat, ya. Ini sesuai dengan syarat, dan yang saya lihat ya, biasanya yang seperti ini tidak dibolehkan. Pada asalnya tidak dibolehkan. Karena apa? Karena tidaklah orang tersebut membatasi kecuali karena dia ingin agar yang merasakan ini orang banyak. Kalau kita menggandakan akun untuk mendapatkan diskon sebanyak-banyaknya, maka tentunya kalau ya orangnya tahu, mereka tidak akan rela. Mereka tidak akan rela. Kalau pintu ini dibuka, maka ya akan merugikan orang yang memberikan kesempatan diskon. Dan ini merupakan tindakan yang sangat egois. Kasihan orang-orang yang sebenarnya mereka berhak mendapatkan, akhirnya tidak mendapatkan karena penggadaan akun ini. Coba bayangkan kalau setiap satu orang bisa menggandakan akun sampai ribuan. Dan itu bisa jadi. Dan semua akun tersebut berhak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan diskon. Ini akhirnya ya satu orang mendapatkan kesempatan yang sangat banyak sekali.
maka jangan lakukan hal-hal yang seperti ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia senang kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia senang kebaikan untuk dirinya sendiri. Coba kalau dia yang mengeluarkan kesempatan mendapatkan diskon seperti itu, apakah dia rela diperlakukan seperti itu? Ada orang menggadaikan akun untuk mendapatkan kesempatan diskon sebanyak-banyaknya? Tentunya dia tidak rela, karena maksudnya dia membatasi kesempatan mendapatkan diskon adalah agar diskon tersebut dirasakan oleh banyak orang. Ya, demikian wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, semoga bermanfaat untuk Ibu Ulfa di Bekasi. Jadi mewanti-wanti Ustaz ya. Apalagi kalau penggandaan akun ini ada kemungkinan penggandaan identitas juga Ustaz. Iya. Demi mendapatkan akun tersebut. Baik, Ustaz, kita sapa penelpon ketiga kita dari kawasan Medan. Ada Bapak Ali sudah tersambung di ujung telepon Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan. Pak Ali, silakan pertanyaannya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gini Ustaz. Jadi di kampung kami ini, kalau ada jenazah yang disolatkan baik laki-laki walaupun wanita, itu selalu kadang-kadang safnya 3 ataupun 5 atau 7 gitu. Itu diperintahkan oleh seseorang. Jadi saya heran, apakah memang itu harus begitu Ustaz tuntunannya dari Rasulullah atau bagaimana? Apa hukum itu Ustaz? Baik. Satu. Yang kedua Ustaz, ada seseorang mau memakai uang dulu, saya kata, kemudian dipinjam, memakai uang, pakai dulu uangmu katanya. Jadi lantas dikasih. Tapi di awalnya itu tidak ada akad untuk sekian persen nggak ada. Cuma setiap bulan dia transfer ke kita suka hati dia. Nah, tanpa ada akad sekian-sekian gitu. Bahkan selalu kita bilang, nggak usah, pakai aja lah, nggak apa-apa, nggak kasih persen pun kita bilang umpamanya, atau katakanlah ditambahinnya, tapi uangnya tetap dipakai dia, tiap bulan dikirim dia, tapi nggak ada akadnya Ustaz. Bahkan kita bilang, jangan, nggak apa-apa, pakai aja. Jadi dibilang dia, udahlah, nggak apa-apa, saya kan ada untung, saya kasih katanya. Itu bagaimana hukum itu Ustaz? Maksudnya ini meminjami secara sukarela seperti itu Pak ya? Iya, sukarela. Lalu saat pengembalian juga sukarela ketika ada dikembalikan? Bagaimana? Saat pengembalian uangnya ini juga sukarela, maksudnya tidak ada nominal, misalnya setiap bulan harus 100.000 atau 500.000 seperti itu? Nggak ada Ustaz, nggak ada. Cuma asal karena uang kita itu dipinjam, belum dipulang-pulangkan, setiap bulan dia kirim ke rekening kita. Lalu pertanyaannya, bolehkah hal seperti ini dilakukan? Iya, bolehkah seperti ini boleh dilakukan? Karena nggak ada akadnya, apakah boleh atau tidak, kan begitu. Nggak ada akadnya, bertambah uang kita lah. Kita bilang, nggak usah, nggak apa-apa, pakai aja uangnya. Udah nggak apa-apa, kita kan ada untung, kita kasih katanya. Gimana itu? Jadi dari keuntungan peminjaman itu untuk usaha, lalu keuntungannya diberikan kepada peminjam, seperti itu Pak? Iya, dia bilang kan gitu, mungkin ada untungnya katanya. Padahal utangnya belum lunas Pak ya? Belum utang. Baik. Uang itu tetap dipakai dia. Baik Pak ya, baik. Terima kasih. Balik kita bilang, nggak usah, pakai aja uangnya, nggak apa-apa. Kita kan nolong kawan, saya bilang kan. Cuma dia bilang dia ngotot tetap tiap bulan dikirim dia. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali atas pertanyaannya. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, ada 2 pertanyaan Ustaz. Pertanyaan yang pertama. Yang pertama ini berkaitan dengan Sholat ada tadi ya? sholat Sholat jenazah. Harus 3, 5 atau 7 saf. Apakah ini ada tuntunannya Ustaz? Iya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Memang iya, ada riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa dalam sholat jenazah sebaiknya shaf minimal 3. Ya, sebaiknya shaf minimal 3. Kalau misalnya orangnya misalnya 6, maka dijadikan shafnya 2-2. 2 di shaf pertama, 2 lagi di shaf kedua, 2 lagi di shaf ketiga. Ini dianjurkan, bukan diwajibkan. Ya, ini dianjurkan, bukan diwajibkan. Dan ada riwayat-riwayat yang menunjukkan hal ini. Oleh karenanya, ya apa yang dipraktekkan oleh Bapak tadi, ya
insya Allah masih sesuai dengan tuntunan. Kalau misalnya orangnya sedikit, ya sudah jadikan 3 saja. Tidak perlu jadi 5, jadi 7. Tapi kalau orangnya lumayan banyak, ya, dan melebihi 3 shaf, ya tidak ada masalah. Ini masalahnya itu ketika orangnya sedikit. Ketika orangnya sedikit. Kalau dijadikan 1 shaf pun bisa. Maka dalam sholat jenazah tetap, ya, disunnahkan untuk menjadikan minimal 3 shaf. Ya. Baik. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentang orang yang minjam dengan tanpa perjanjian adanya pemberian atau melebihkan nilai pinjaman, sehingga setiap bulan dikasih hadiah, setiap bulan dikasih hadiah tanpa ada perjanjian ketika ada akad hutang piutang itu. Apakah hadiah yang seperti ini dibolehkan? Jawabannya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadiah seperti ini tidak dibolehkan pada asalnya. Ini masuk dalam kategori riba. Masuk dalam kaidah yang telah disepakati oleh para ulama, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua piutang yang mendatangkan keuntungan kepada orang yang memberikan piutang, maka itu riba. Sehingga kasus yang ditanyakan oleh bapak itu juga masuk dalam kategori riba. Sehingga tidak boleh seperti itu. Dan ini banyak terjadi di masyarakat. Alasannya, kita kan gak ada perjanjian di awal. Ya persis seperti yang ditanyakan oleh bapak tadi. Walaupun tidak ada perjanjian di awal, kalau hadiah itu diberikan ketika seseorang masih punya hubungan hutang piutang, punya keterkaitan hutang piutang, maka tidak boleh. Kecuali apabila di akhir, ketika pelunasan hutang 10 juta dipakai untuk bisnis. Alhamdulillah bisnisnya berhasil. Akhirnya 10 juta itu dikembalikan, lunas 10 juta. Kemudian ada tambahan misalnya 5 juta. Ini di akhir, di pelunasan, tidak ada masalah. Bahkan ini dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh beliau, khairukum ahsanukum qada'a. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik ketika melunasi hutangnya. Dan ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah hutang onta yang usianya muda. Kemudian ketika beliau membayar hutangnya, beliau datangkan onta yang lebih tua usianya. Sehingga ketika penambahan tersebut diberikan, atau kita katakan hadiah itu diberikan ketika pelunasan dan tidak ada persyaratan sebelumnya, maka tidak ada masalah. Yang masalah adalah ketika belum lunas dan tidak ada kebiasaan memberikan hadiah sebelumnya. Maka dari sini kita tahu bahwa hadiah tersebut benar-benar karena utang piutangnya, bukan karena yang lain. Kalau dia tidak bisa menolak, maka ada cara lain untuk menerimanya tapi tidak masuk dalam kategori riba. Bagaimana caranya? Ganti dengan yang senilai. Kalau dia ngasih 1 juta, maka ganti hadiah tersebut dengan sesuatu yang nilainya sama 1 juta.
Karena kamu kasih ini, kamu tidak mau ditolak, maka saya kasih kamu ini. 1 juta dengan 1 juta. Tidak ada masalah. Keluar dari riba. Atau cara lain, ambil 1 jutanya, kurangkan dari nominal hutangnya. Kalau nominal hutangnya 10 juta, dia ngasih 1 juta di bulan pertama, ya, maka kurangi hutang dia, berarti tinggal 9 juta. Di bulan yang kedua ngasih lagi 1 juta, kurangkan di hutangnya, berarti hutang dia tinggal 8 juta. Kalau tidak mau menolak, maka harus dilakukan yang seperti ini. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk Bapak Ali di Medan tadi ya. Baik, berikutnya Ustaz sudah tersambung bersama kami di sini ada Budian di kawasan Bandung sebagai penelpon kelima kita di kesempatan malam hari ini. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Baik, terima kasih Budian telah berkenan menanti. Silakan pertanyaannya, Bu. Begini Pak Ustadz, mertua pinjam uang ke menantu, tapi sudah bertahun-tahun tidak ada pembayaran gitu, mungkin lupa apa gimana. Pas meninggal, menantu tuh bilang ke suami, katanya ibu. Yang meninggal, mohon maaf, siapa Ibu nih? Mertua. Mertuanya yang meninggal ya, baik. Ya. Pas sudah meninggal, baru bilang ke suami saya, berarti anaknya ya, katanya ibu punya uang, ya bapak, ibu punya uang 12 juta karena saya menjual dolar, tapi tidak ada akad awalnya. Jadi harus bayar suami itu 30 juta. Jadi sama suami itu dibayar aja 30 juta karena mungkin sayang ke orang tua sudah meninggal. Apakah suami saya itu ikut berdosa Pak Ustadz karena telah membayar melebihi dari hutang itu nominal yang awal itu Pak Ustadz? Mohon ditunggu jawabannya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Dian, mohon maaf. Ya, mohon maaf Bu Dian. Ada hal yang mungkin masih kita harus fahami di sini. Tadi hutangnya berapa? Hutangnya sebesar 12 juta. Iya. Lalu ini dibayar oleh juta. Harus bayar 30 juta oleh orang tua almarhum kalau sudah meninggal. Jadi suami saya itu anak pertama. Jawab, jadi udah aja dibayar 30 juta. Berarti yang melunasi adalah suami Anda. Dari waris. Oh, dari pembagian waris itu Ustaz ya. Iya. Baik. Jadi yang jadi pertanyaan itu, apakah suami saya itu berdosa Pak Ustadz karena telah melebihi dari utang awal itu Pak Ustadz? Berarti ini dipaksa oleh orang yang memberikan piutang untuk membayar 30 juta. Iya, katanya menjual dolar. Wallahu alam, karena tidak ada kesepakatan dari awal bahwa ini udah menjual dolar, tidak Pak Ustadz. Malah orang tua juga tidak tahu, tidak bilang sama anak-anaknya gitu Pak Ustadz. Baik. Syukron, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kasusnya ada orang tua hutang nominal 12 juta, kemudian meninggal. Anak-anaknya tidak tahu kalau ada hutang itu. Kemudian setelah orang tua meninggal, orang yang memberikan piutang mengatakan orang tua harus membayar 30 juta. Ya jelas ini merupakan praktek riba. Karena hutangnya 12 juta, kemudian minta dibayar 30 juta. Ini jelas praktek riba. Namun jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini posisi anak ya bukan sebagai orang yang melakukan akad di awal. Mereka bukan sebagai orang yang melakukan akad di awal. Di sini posisi anak sebagai orang yang ingin menyelesaikan masalah. Ya. Orang yang ingin menyelesaikan masalah. Yang melakukan itu orang tua. Dan anak juga tidak tahu akad di awalnya itu bagaimana. Tapi yang jelas sekarang ada masalah seperti itu. Orang yang memberikan piutang, dia minta bayaran lebih dari piutang yang diberikan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila anak bisa membayar sesuai dengan yang diambil oleh orang tua, maka itu yang paling baik. Tapi kalau tidak bisa dan terikat dengan hukum misalnya,
Kalau tidak seperti itu maka nantinya masalah akan semakin besar, mudarat akan semakin besar, ya. Wallahu taala alam, silahkan ahli warisnya bersepakat mengambil keputusan untuk membayar sebagaimana yang diminta oleh orang yang memberikan piutang, dan dia yang berdosa. Dia yang berdosa dari sisi dia memakan harta riba, sedangkan anak-anaknya posisinya sebagai orang-orang yang ingin menyelesaikan masalah. Kemudian kenapa harus bersepakat di antara ahli waris? Karena itu hak ahli waris. Ya, itu hak ahli waris. Sebenarnya orang tua hanya wajib membayar 12 juta. Karena itulah yang dia ambil. Tapi sekarang ada tambahan sampai 30 juta. Ada 18 juta di situ. Ya, ada 18 juta yang sebenarnya adalah hak ahli waris. Makanya perlu kesepakatan dari semua ahli waris bahwa ini akan diberikan kepada orang yang memberikan piutang itu. Kalau mereka sepakat, maka kasihkan 30 juta, tidak ada masalah sama sekali, ya, karena posisi mereka sebagai ahli waris sudah ridha. Kemudian yang kedua, mereka ingin menyelesaikan masalah, ya, bukan pelaku riba. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, kami sampaikan terima kasih, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Berarti memang baiknya hutang piutang itu harus ditulis, Ustaz, ya, Iya, dan disampaikan ke anak cucunya, Ustaz, ya, kalau memang ada mungkin permasalahan seperti Apalagi ini, jadi tidak efek bingung, dari Ustaz. riba ini juga berat, ya. Nah. Begitu pula efek hutang Nah, Ustaz. terhadap nyawa seseorang, Nah. itu juga berat, ya. Nah. Disebutkan dalam sebuah riwayat, orang yang hutangnya belum diselesaikan itu nyawanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nasibnya terkatung-katung. Nah. Dan ini sangat membahayakan. Baik, Ustaz. Apalagi di hubungan antara keluarga, ya. Semoga bermanfaat sekali lagi jawabannya untuk Ibu Dian di Bandung. Tapi kita tersambung kembali, Ustaz, dengan penelpon ke-6 kita dari Bapak Yogi di Garut. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, ahlan wa sahlan. Pak Yogi, silakan pertanyaan Anda. Gini Pak Ustadz, saya adalah karyawan di sebuah developer properti. Saya sebagai staf keuangan, yang dimana pendapatannya ada bercampur dari cash, yang pemberian cash, dan juga hasil KPR dari bank konvensional. Bagaimana hukum saya bekerja di sana, Pak Ustadz? Apakah penghasilan saya haram atau halal, Pak Ustadz? Jazakallahu khairan. Ini rumah, mohon maaf Pak, rumah yang ditawarkan memang boleh dengan konsep bukan syariah, Pak, ya? Iya, bukan. Umum, ya, konvensional. Boleh mengambil dari perbankan seperti itu. Iya, iya. Tapi bukan apa? Ada pihak marketingnya yang menawarkannya gitu, apa mau cash, nanti bukan apa? Bukan saya yang mengurusnya, ada pihak marketingnya yang jika mau KPR ke bank konven atau ke bank syariah gitu. Tapi memang perumahan Anda, di developer Anda melayani itu? Melayani. Baik. Baik, terima kasih Pak Yogi pertanyaannya. Ya, terima kasih, jazakallahu khair. Baik, jazakallahu khairan. Iya, Bapak yang menanyakan bekerja di bawah developer yang menerima pembayaran KPR, ya, dengan bank konvensional. Ya, tentunya ada praktek riba di sana. Sedangkan Bapak yang bekerja, ya, bekerja sebagai orang yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pembayaran riba tersebut, karena itu berkaitan dengan marketing. Taib, wallahu ta'ala alam. Ana melihat posisi developer, ya, developer sebagai pemilik perusahaan dan usahanya halal, ya, karena menjual properti, maka pada asalnya perusahaan seperti ini perusahaan yang halal.
Hanya saja ada kasus-kasus yang seperti ini, menerima pembayaran secara KPR. Sehingga apabila keadaannya seperti ini, kita masih dibolehkan untuk bekerja di tempat-tempat yang tidak berhubungan dengan pembayaran secara KPR secara langsung. Karena asal perusahaannya adalah perusahaan yang mubah, perusahaan yang dibolehkan. Tapi kalau bisa mencari tempat lain, maka lebih baik. Kalau bisa mencari tempat lain, maka lebih baik untuk menjauhkan diri dari sisi-sisi syubhat. Ya. Karena sebenarnya developer ini dia membangun sendiri, ya. Allah Ta'ala alam, kalau developernya mengambil hutang riba juga, maka masalahnya menjadi semakin kuat. Tapi kalau misalnya developernya membangun rumah-rumahnya dengan uangnya sendiri, kemudian ada orang beli dengan skema KPR yang konven, ya ini masalah di luar ya. Ini benar berkaitan dengan perusahaan itu karena membolehkan, tapi pada asalnya perusahaan ini perusahaan yang boleh, perusahaan yang mubah. Dan bapaknya juga tidak berhubungan langsung dengan marketing ini. Maka dari sisi itu Anda melihat ya posisinya sebenarnya masih dibolehkan. Tapi kalau misalnya kepingin benar-benar dijauhkan dari syubhat ya, maka sebaiknya mencari pekerjaan lain atau tempat bekerja yang lain yang benar-benar bisa jauh dari hal-hal yang demikian. Wallahu ta'ala alam. Baik, semoga bermanfaat untuk Pak Yogi di Garut. Baik Ustadz, kita akan sapa penelpon ke-7 kita malam hari ini. Ada berikutnya Bapak Ali di Medan. Ini tadi sempat tersambung Ustadz, ada sesuatu yang mungkin ingin ditanyakan kembali. Pak Ali, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Ali, silakan pertanyaan Anda. Singkat Pak, silakan. Ya, maaf Ustadz, ini tadi ada kurang sedikit apa yang saya tanya. Jadi ini gini Ustadz, itu kan yang tadi saya katakan itu dipinjam itu udah ada berjalan 5 bulan. Iya. Setiap bulan dia kirim, kadang 10 juta, kadang 11 juta, kadang 11.500. Jadi yang saya tanyakan, apakah itu uang itu yang sudah masuk ke rekening saya? Bagaimana itu? Apakah haram hukumnya atau yang saya pulangkan itu Ustadz? Iya. Awalnya dulu saya tidak tahu. Jadi kalau kita taruh uang itu ke bank syariah, ya begitu juga Ustaz. Saya lihat ada juga apa tambahannya Ustaz. Gimana? Jadi bagaimana sebenarnya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Ini asalnya tidak tahu ya. Asalnya tidak tahu. Sebenarnya itu riba. Sebenarnya itu riba. Tidak boleh kita menerimanya. Tapi di dalam kasus riba ada ayat yang sangat jelas mengatakan faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Barang siapa yang datang nasihat kepadanya, barang siapa yang nasihat datang kepadanya, kemudian dia berhenti dari praktek ribanya, falahu masalaf, maka bagi dia riba yang telah lalu, wa amruhu ilallah, dan perkaranya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena itu sudah lalu dan dulu tidak tahu ya, maka tidak mengapa diambil. Untuk yang selanjutnya tidak boleh. Untuk yang selanjutnya tidak boleh, dan itu dosa besar kalau tetap masih mengambilnya. Kenapa yang lalu dikatakan bisa diambil? Ya karena ada ayat ini. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Dan
meskipun ada khilaf dalam masalah ini ya, ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini, ya, tapi wallahu taala alam ini pendapat yang kuat dan banyak dipilih oleh para ulama, ya. Kalau pernah melakukan praktek riba dan tidak tahu, kemudian setelah itu datang ilmu dan dia berhenti, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang telah lalu bisa dia miliki. Untuk yang akan datang tidak boleh dia melakukannya lagi. Ya. Wallahu taala alam. Baik Ustaz. Berarti mulai saat ini Pak Ali ke depan tidak boleh kembali menerima penambahan dari hasil hutang piutang itu Ustaz ya. Kalau dia dipaksa, maka tadi solusinya bisa memberikan ganti dengan yang sama harganya. Bisa dikurangi nilai hutangnya Ustaz. Hutangnya. Iya. Baik. Jadi beliau harus ngitung juga Ustaz ya, padahal sebagai penghutang Ustaz. Baik ya. Semoga ini memberikan edukasi yang baik ya, terutama Pak Ali mungkin bisa menyampaikan ke penghutang bahwa ini dilarang dan ada unsur riba Ustaz ya di dalamnya. Tapi Ustaz, kita ke penelpon berikutnya dari Makassar, ada Ummu Abdillah. Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Silakan Ummu Abdillah dari Makassar. Ya, baik. Pertanyaan saya ada dua Ustadz. Yang pertama, apakah hukum makanan olahan Ustadz, misalnya sembelihan makanan yang terbuat dari ayam atau sapi, kan sekarang lagi banyak yang sudah dikemas begitu Ustadz. Sementara pemotongannya kan biasanya dengan mesin. Pertanyaan maksudnya penyembelihannya Ibu? Iya. Ya, atau proses pembuatan daging olahannya yang Anda tanyakan? Halal atau haram Kak Ustadz? Karena kan biasanya sembelihannya kan dengan memakai mesin. Apakah dibaca basmalah setiap per ekor ayam disembeli itu atau tidak? Ini bisa diberikan contoh Ibu, maksudnya produk olahan yang Anda tanyakan seperti apa? Seperti sosis, seperti itu maksudnya? Ya seperti itu Ustaz. Baik. Ini produk luar negeri yang tidak ada label halalnya yang Anda tanyakan, atau memang sudah produk dalam negeri yang sudah ada label halalnya, atau mungkin sudah ada keterangan BPOM? Produk dalam negeri Ustaz, karena kebetulan anak-anak di rumah senang sekali makan seperti itu. Baik. Ini pertama. Ibu tahu itu produk dari mana? Dalam negerinya? Ya Ustaz. Tahu produk dari mana di dalam negerinya? Itu yang biasa merek kayak sosis begitu Ustaz. Iya, maksudnya dari mana? Dari Indonesia iya. Dari mananya Indonesia? Di bagian dari mana gitu, tahu? Produk dalam negeri sendiri Ustaz. Ya, tidak tahu daerahnya berarti. Iya Ustaz. Baik, silakan. Pertanyaan kedua Ustaz, dari beberapa pendapat ulama mengenai hukum mengkonsumsi pala, jumhur ulama itu apakah halal atau haram Ustaz? Mengkonsumsi pala Ibu ya? Iya Ustaz. Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Ya, jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Baik, terima kasih wa barakallahu fikum. Baik Ustaz, waktu kita tersisa 5 menit Ustaz. Fadal Ustaz. Yang pertama tadi ya, saya jawab secara ringkas, makanan itu pada asalnya halal. Sembelihan apabila di negara yang mayoritas muslim, ya itu juga pada asalnya halal karena dikembalikan kepada keadaan yang baik dari mayoritas kaum muslimin. Ya pada asalnya seorang muslim itu kalau menyembelih membaca tasmiyah. Pada asalnya demikian. Sehingga kalau kita tidak tahu apakah ini disembelih dengan cara yang sesuai dengan syariat ataukah tidak, maka kita katakan ini karena tidak ada dalil yang mengharamkan, maka pada asalnya halal. Karena yang pertama, kita hidup di negara yang mayoritas kaum muslimin. Yang kedua, ya biasanya kaum muslimin itu menyembelih dengan
cara yang sesuai dengan syariat. Ya. Kecuali apabila kita benar-benar tahu bahwa sosis ini dari perusahaan fulan, dari perusahaan A, dan perusahaan A ini yang menyembelih ya atau cara penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat, misalnya hanya disetrum saja, kemudian setelah itu diolah. Kalau kita benar-benar tahu seperti itu, baru ya kita mengharamkannya karena kita tahu kasus khusus seperti itu. Baik, ini jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Sehingga kalau kita tidak tahu, ya kembalikan ke hukum halal tadi. Karena kita negara Islam, berbeda kalau ya kita hidup di negara yang mayoritasnya orang-orang ya non ahlul kitab, orang di luar Islam dan non ahlul kitab, ya. Maka ya pada asalnya sembelihan yang diproduksi oleh daerah tersebut tidak halal. Karena pada asalnya sembelihan itu haram sampai ada dalil yang menghalalkannya. Kemudian yang kedua tadi tentang apa? Berkaitan dengan mengkonsumsi pala, bagaimana Iya, pendapat jumhur mengkonsumsi pala, pendapat jumhur ulama saya tidak tahu. Tapi saya pernah membahas masalah itu. Dan saya melihat pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang membolehkan apabila kadarnya tidak sampai pada kadar yang membahayakan atau memabukkan. Kenapa ini dibolehkan? Karena sebenarnya pala ini bukan sesuatu yang memabukkan ya. Ini bukan sesuatu yang memabukkan, tapi dia sesuatu yang bisa merusak pikiran atau merusak otak. Kalau yang memabukkan itu ada rasa enak, ada rasa enaknya. Orang yang minum khamr, ya saya tidak pernah meminumnya, tapi ada rasa nikmat ketika minum khamr. Makanya walaupun tidak enak baunya, mereka tetap ingin menikmatinya karena ada rasa enaknya. Kalau kita makan pala dalam jumlah yang besar, itu tidak ada enaknya. Akal hilang, rusak, tapi tidak ada enaknya. Maka ini bukan sesuatu yang memabukkan, tapi merusak akal. Sesuatu yang merusak akal seperti ini dalam takaran yang besar, apabila takarannya kecil sekali dan tidak ada efek merusaknya, maka menjadi dihalalkan. Ya, ini pendapatnya Al-Qarafi dalam dan beliau ulama besar dalam mazhab Maliki, dan juga dipilih oleh sebagian ulama kontemporer di zaman ini, di antaranya Syekh Sa'ad Khathlan, ya, hafizahullah taala. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, pertanyaan dari Ummu Abdillah ini sekaligus menjadi penutup untuk perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Kita sampaikan terima kasih sekali untuk seluruh pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV yang telah membersamai kami dalam program live interaktif konsultasi Islam. Juga kita sampaikan terima kasih jazakumullahu khairan atas kehadiran dan juga ilmu yang antum berikan untuk kita semuanya di kesempatan kali ini. Semoga mendatangkan kebermanfaatan bagi semuanya. Baik pemirsa, jangan lupa Anda bisa simak program-program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu yang telah dijadwalkan. Anda bisa simak juga berbagai informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV. Silakan akses kami dengan mudah di www.dewanfatwa.com. Juga kami hadir di beberapa media sosial yang bisa Anda follow. Di antaranya ada YouTube @fatwa_tv_official, Facebook, Instagram, Telegram, dan juga Twitter di @dewanfatwa_pa. Akhirnya kami dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan kali ini harus pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai berjumpa kembali insya Allah di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini